Perjalanan ruh setelah kematian dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis memberikan gambaran tentang kehidupan setelah kematian, yang mencakup perjalanan ruh, proses kematian, dan apa yang terjadi setelahnya. Namun, gambaran ini tidak selalu secara rinci dibahas dalam satu tempat atau satu ayat saja. Berikut adalah pemahaman tentang perjalanan ruh setelah kematian berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 1. Proses kematian dan keluarnya ruh. Kematian adalah saat terpisahnya ruh dari jasad. Dalam Al-Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya, Surah Al-An'am ayat 61 yang berbunyi, "Dan Dia Allah yang menguasai nyawa setiap jiwa yang mati, hingga ketika malaikat maut datang kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat itu akan mencabut ruhnya." Ayat ini menunjukkan bahwa kematian adalah peristiwa yang terjadi dengan izin Allah, di mana malaikat maut Israel mencabut ruh setiap individu ketika waktunya tiba. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang jiwa ketika matinya, dan yang belum mati dalam tidurnya. Maka Dia menahan jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan mengembalikan yang lainnya hingga waktu yang ditentukan. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah juga mengatur ruh yang sedang tidur dan ruh yang telah meninggal, menunjukkan bahwa proses kematian adalah keputusan dari Allah yang sangat teratur. Kematian adalah bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa setiap kehidupan di dunia pasti akan berakhir dengan kematian, dan hanya Allah yang mengetahui kapan waktu kematian itu akan tiba. Dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasanmu." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 50 yang berbunyi, "Sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir dengan pukulan di wajah dan punggung mereka, seraya berkata, 'Rasakanlah olehmu siksaan neraka yang membakar.'" Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kematian adalah suatu kepastian yang hanya terjadi dengan izinnya. Malaikat maut Israel adalah yang diberi tugas untuk mencabut ruh setiap makhluk hidup. Proses keluarnya ruh dari tubuh bukanlah sesuatu yang tampak oleh mata manusia, karena ini adalah urusan yang terjadi di dunia gaib. Namun, dalam hadis dijelaskan bahwa ketika seseorang meninggal, ruh akan meninggalkan tubuhnya dengan cara yang tidak sama untuk setiap orang. Hadis dari Aisyah diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ruh seseorang yang beriman akan dicabut dengan lembut, seperti air yang mengalir keluar dari bejana yang terbuka, sementara ruh orang kafir dicabut dengan kasar dan keras. Ini menunjukkan perbedaan antara kematian orang beriman dan orang yang kafir. Bagi orang yang beriman, kematian adalah suatu proses yang lebih lembut dan penuh ketenangan, sementara bagi orang yang kafir atau durhaka, kematian terasa sangat menyakitkan dan kasar. 2. Perjalanan ruh setelah kematian, alam barzah. Alam barzah adalah kehidupan setelah kematian yang terpisah dari dunia, tetapi belum memasuki kehidupan akhirat secara penuh. Ini adalah periode antara kematian dan kebangkitan pada hari kiamat. Barzah berasal dari bahasa Arab yang berarti penghalang atau batas, yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah batasan antara dunia dan akhirat.
Keadaan ruh di alam barzah. Dalam alam barzah, ruh akan tetap berada dalam keadaan gaib dan tak terlihat oleh manusia yang masih hidup. Namun, keadaan ruh di barzah sangat bergantung pada amal perbuatan seseorang semasa hidupnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal yang baik yang telah aku tinggalkan." Dalam ayat ini, seseorang yang telah mati berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amalannya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di alam barzah membuat ruh sadar akan keadaan yang ia alami, namun tidak ada jalan kembali ke dunia. Kenikmatan atau siksaan di kubur. Dalam hadis-hadis sahih, disebutkan bahwa kubur atau alam barzah bisa menjadi tempat yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, atau tempat siksaan bagi orang-orang yang buruk amalannya. Hadis dari Rasulullah diriwayatkan Bukhari, sesungguhnya, kubur itu adalah salah satu dari taman-taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka. Ini menunjukkan bahwa kubur bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka yang taat kepada Allah, atau tempat yang penuh siksaan bagi mereka yang durhaka. Siksaan kubur adalah suatu kenyataan yang diungkapkan dalam banyak hadis sahih. Hadis dari Aisyah, mereka akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Jika orang tersebut beriman, maka ia akan menjawab dengan tegas dan benar, dan kuburnya akan menjadi luas dan terang. Namun, jika orang tersebut kafir, ia akan gagal menjawab dan kuburnya akan sempit serta penuh kegelapan. Azab dan kenikmatan kubur. Hadis dari Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka ia akan diperlihatkan tempat tinggalnya, apakah itu tempat di surga atau tempat di neraka. Jika ia seorang yang beriman, ia akan melihat tempat tinggalnya di surga, dan jika ia seorang yang kafir, ia akan melihat tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini menggambarkan bahwa di alam barzah, ruh akan diperlihatkan tempatnya di akhirat, apakah ia akan menuju surga atau neraka. 3. Hari kiamat dan kebangkitan ruh. Pada hari kiamat, semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur mereka. Semua ruh yang telah meninggal dunia akan kembali ke tubuh mereka untuk dihisab, yaitu diberi balasan atas amal perbuatannya di dunia. Bangkitnya ruh dari kubur. Setelah kiamat terjadi, setiap orang akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya. Ini adalah bagian dari kehidupan akhirat yang merupakan konsekuensi dari kehidupan dunia. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 dan 40 Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak dapat mengumpulkan tulang belulangnya? Sebenarnya kami Maha Kuasa untuk menyusun ujung jari-jarinya dengan sempurna." Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mengumpulkan kembali tubuh manusia yang telah hancur dan tersebar di tanah. Proses hisab dan pembalasan. Setelah dibangkitkan, setiap manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisab, dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Mereka yang beriman dan beramal saleh akan diberi ganjaran berupa surga, sedangkan mereka yang kafir dan berdosa akan menerima siksa neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, pasti ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, pasti ia akan melihat balasannya." Keputusan akhir, surga atau neraka.
Dalam surah Al-Infitar ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar berada dalam surga, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka." Di akhir kehidupan, setiap jiwa akan mendapat tempat yang sesuai dengan amalannya. Mereka yang beriman akan menikmati kehidupan kekal di surga, sedangkan mereka yang kufur akan dijebloskan ke dalam neraka. Perjalanan ruh setelah kematian ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Kehidupan setelah kematian adalah kepastian. Kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan setiap individu akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah. 2. Pentingnya amal saleh. Kehidupan di dunia adalah ujian untuk menentukan nasib kita di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk berbuat baik, beriman kepada Allah, dan mengikuti ajaran Rasulullah. 3. Kesadaran akan alam gaib. Meskipun kita tidak bisa melihat proses kematian dan kehidupan setelahnya dengan mata kepala kita harus meyakini adanya kehidupan setelah mati dan segala yang Allah telah wahyukan dalam Al-Quran dan hadis. Perjalanan ruh setelah kematian melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan keluarnya ruh dari tubuh saat kematian, kemudian berada di alam barzah, alam antara dunia dan akhirat untuk menunggu hari kiamat, hingga akhirnya dibangkitkan kembali untuk dihisab di hari kiamat. Mereka yang beriman akan mendapatkan kenikmatan, sedangkan mereka yang kufur atau berdosa akan menerima azab, baik di alam barzah maupun di kehidupan akhirat yang abadi. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan ruh setelah kematian dalam Islam.